Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Telaga Nursery. Jadi ini adalah usaha keluarga yang dulu dirintis oleh orang tua saya. Kalau dilihat di sini banyak pohon lengkeng karena emang kita spesialisnya untuk budidaya di lengkeng. Terutama jenis lengkeng Itoh Super. Kalau kita flashback itu berawal dari hobi orang tua saya, Bapak Isto. Jadi orang tua saya itu background pendidikan teknik mesin, bekerja di BUMN yang mengelola pariwisata. Tidak ada background sebenarnya tentang pertanian, tapi bapak itu memang dari dulu hobi tentang pertanian. Bahkan majalah-majalah pertanian yang dari tahun 90 itu saya masih lihat koleksi di almari masih ada. Jadi memang udah dari dulu bapak memang hobi di pertanian. Saya kan memang hobi berat tanaman. Saya kuliah teknik mesin. Di usia 60 tahun ini kemarin saya wisuda lagi kuliah manajemen pemasaran. Nah, karena saya hobi otomatis kan seneng belajar. Makanya sampai berani ke Thailand. Dan memang kalau hobi jangan hanya untuk senang-senang. Tapi hobi itu ditekuni, diseriusi, dikolaborasikan dengan pengalaman-pengalaman yang baik. Jadilah lahan lalu usaha. Jadi hobi itu jangan sekedar untuk seneng-seneng tok, tapi diseriusi. Apapun hobinya, bila diseriusi, saya yakin akan menjadikan lahan usaha yang nyaman. Karena apa? Karena sudah seneng. Ya, karena sudah seneng dulu. Ini sangat menginspirasi ketika para petani, anak-anak muda yang mau menggeluti di bidang perkebunan buah, khususnya lengkeng, terbuka luas, karena pola menjual buah sudah meninggalkan pola lama. Bagaimana menjual buah bukan dibawa ke pasar, bahkan jangan dijajakan di pinggir jalan, tapi bagaimana ayo sistem petik sendiri, itulah yang luar biasa. Dengan metik sendiri itu, di samping wisata edukasi, memperkenalkan anak-anak kecil, orang tua, dan yang membeli buah itu dapat buah segar. Itulah saatnya paling tepat itu adalah desa. Ini potensi yang perlu digarap anak-anak muda. Ternyata dengan IT tanaman pun sudah pasar dunia. Saya orang Bandungan, Semarang, Ambarawa. Ketika bapak saya membayar kuliah setiap tahun nebaske lengkeng lokal. Tapi lengkeng lokal di Bandungan, Ambarawa habis, karena punah, mati total, tidak ada. Terinspirasi ketika saya orang desa dibiayai jual buah lengkeng, kok sudah punah. Ya disitulah saya observasi cara lengkeng, tanya di Jakarta, lengkeng tanya di Semarang, lengkeng tanya di Jawa. Dari mana? Impor. Mulai sedih. Kenapa buah lengkeng kok harus selalu impor? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itulah akhirnya saya kan ke Thailand tahun 2009 atau berapa itu, belajar di sana. Nah, setelah saya melihat di sana, saya yakin lengkeng yang nanti akan saya kembangkan di Prambanan itu persis dengan lengkeng dari Thailand. Nah, ternyata benar berkembang pesat, buahnya luar biasa. Karena ini potensi saya bidik, saya harus bisa nanam yang bisa menjual buah produk dalam. Tapi memang dibutuhkan orang yang memang peduli, dari berangkat dari hobi, tapi memang peduli dengan keberadaan buah lokal. Saya yakin saatnya kreasi anak-anak muda, youtuber memperkenalkan ilmu yang bermanfaat untuk dunia pertanian, perkebunan, dan ingin memajukan
buah produk dalam negeri. Makanya di kebun tidak luas, kurang lebih sekitar 5.000 meter di desa Telogo, Prambanan, Klaten, Jawa Tengah. Hampir setiap hari orang berkunjung. Apa tujuannya? Menimba ilmu. Nah, kalau pas ada buah ya metik sendiri. Nah, disitulah anak muda berkreasi. Pak Esto dikala sudah umur 62, saya berkolaborasi sama anak-anak yang dulu pada kerja di Jakarta, keluar semua ikut saya karena melihat Bapak, waduh Pak, mulai saatnya yuk berkebun pakai aplikasi karena saya punya ilmunya. Nah, ini akan saya tularkan kepada para petani, anak-anak muda yang mau wirausaha. Karena kalau mau wirausaha di bidang perkebunan, pertanian, terbuka luas dan nyaman ketika dimulai dari anak-anak. Dan lagi menyiram tanaman, tinggalkan pola lama. Bagaimana berkebun menyiram satu tanaman menggunakan smart garden dengan aplikasi HP. Jadi anak-anak muda jangan terus aduh jadi petani seolah-olah kok kayak apa istilahnya tadi, kayak iya sebelah mata. Setelah anak-anak saya tahu, wih Pak, pertanian perkebunan Bapak kalau dikelola dengan menampilkan beda. Contoh tadi orang mau lebaran aja sibuk jual apa parcel roti. Nah, di Telaga Nursery ya sibuk jual parcel. Tapi tanaman buah lengkeng parselnya harga ada yang 500, ada yang 75, tapi sudah berbuah. Saya sendiri, background saya satu arsitek. Dulu juga saya lulus 5 tahun di Jakarta, bekerja di bidang konstruksi. Setelah 5 tahun bekerja, karena dulu pertama lulus itu nggak langsung anak-anak itu langsung diajak ke bisnis ini, berkebun ini enggak. Jadi orang tua memang membebaskan. Saya pun yang lulusan arsitek juga langsung cari yang bidang kerjanya sama, ke Jakarta, ke dunia konstruksi. Jadi memang adik saya juga seperti itu. Tapi setelah 5 tahun tuh saya ngobrol tuh dapat omongan seperti ini. Saya sudah kerja 5 tahun di Jakarta, ikut orang. Sekarang orang tua punya usaha di bidang pertanian. Kamu mau tetap di bidang konstruksi, ngikut orang, bekerja membesarkan usaha orang, atau orang tua punya usaha seperti ini, mau kamu ini teruskan. Saya terus berpikir, memang setelah terjun di dunia kerja, kita yang akhirnya dicari enjoy-nya juga. Kalau dibilang jadi petani nggak ada untungnya, itu sebenarnya tergantung bagaimana kita mengelola bisnis ini. Karena ketemu dengan anak-anak muda bisa mematahkan stereotip yang katanya nggak keren. Ternyata malah mereka-mereka yang saya pernah ketemu ini justru malah kalau dibilang secara pendapatannya sama dulu waktu masih bekerja itu ternyata malah jauh. Jadi kalau dibilang dulu pendapatan sebulan bisa jadi pendapatan di kebun tuh jadi pendapatan 1 hari. Itu benar-benar real terjadi. Kalau ditanya kenapa saya yang seorang sarjana arsitek mau menekuni di bidang pertanian, khususnya di budidaya lengkeng, ya karena kalau saya lihat dari rintisan orang tua bisnis pertanian ini berbeda sekali dengan apa yang saya bayangkan tentang dunia pertanian. Bayangan saya ya, kalau saya lulus pastinya harapan saya itu kerjanya ya kantoran, tempatnya bersih, terus nanti sama teman-teman kantor ya pergaulannya ya seperti misal yang dibayangkan orang-orang yang di Jakarta, yang di kota-kota besar. Nah,
ternyata setelah saya melihat usaha yang dirintis orang tua ini, ternyata dunia pertanian itu sekarang serba terbuka. Jadi masyarakat yang tertarik untuk di dunia pertanian itu dari petani, kalangan menengah sampai kalangan atas itu sangat terbuka pasarnya itu. Dan saya melihat di perkembangan bisnis orang tua ini sebenarnya jauh seperti yang mungkin secara orang umum melihat. Kalau bisnis di dunia pertanian, jadi petani, lingkungannya seperti itu, mungkin buat anak muda nggak keren. Terus mungkin bergaulnya kalau kita bilang mungkin dengan masyarakat yang bukan kalangan atas. Tapi kalau yang saya lihat dari usaha Telaga Nursery yang dirintis Bapak ini, Pak Isto, berkebalikan dari apa yang saya pikirkan. Karena apa? Justru malah dengan Telaga Nursery ini sebenarnya saya membuka wawasan saya apa? Dunia pertanian itu luas. Segmennya bukan cuma masyarakat kalangan bawah kalau saya bilang. Berbagai kalangan datang ke tempat kita. Kalau di tempat kami ada tempat untuk mahasiswa-mahasiswa PKL, anak-anak SMK pertanian untuk praktek magang, itu saya selalu bilang kalian tuh ada di pendidikan yang emang di bidangnya pertanian, tapi kadang beberapa larinya nanti ke jurusan yang lain di dunia kerjanya, padahal sebenarnya kalian malah orang-orang yang punya background ilmunya. Kalau seperti saya kan sebagai praktisi aja, ilmu-ilmu yang sudah jadi saya belajar otodidak dari orang ke orang, dari buku, dari apa, tapi kalian kan benar-benar tahu ilmunya. Sebenarnya kalau itu dikembangkan, yaitu seperti yang dilihat di tempat kami, bisa saja kalian jadi seperti ini, bahkan bisa jadi lebih dari yang Telaga Nursery capai saat ini. Terutama untuk yang orang-orang yang memang sudah punya rasa senang di dunia pertanian, memang sebenarnya itu benar-benar digali. Karena apa? Kalau bisnis emang diawali dengan rasa senang dari hobi, itu kalau saya amati selama ini memang jadi lebih mudah. Karena apa? Ya, jadi selama berjalan, selama mengalami bisnis pasti nggak selalu naik terus, pasti ada fase down. Nah, ketika fase down, katakanlah omset menurun, kalau kita sudah hobi, punya rasa senang, itu dari merawatnya tanaman, dari menghadapi masalah di bisnisnya, itu jadi seolah-olah jadi lebih ringan. Karena ada secara psikologis tuh beda kalau kita tuh yang diomongkan cuma uang atau cuma profit itu beda. Jadi memang karena yang kita hadapi ini kan makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu benar-benar butuh juga perawatan. Nah, kalau ada rasa senang dari hobi, itu perawatan pasti benar-benar maksimal. Nah, itu yang harus kita maksimalkan, kita gali di situ. Dan itu bekal utama sebenarnya, bekal yang sangat berharga sebenarnya kalau kita sudah punya rasa hobi dulu ke sesuatu. Jadi kalau benar, mungkin kalau banyak orang melihat petani itu juga salah satu profesi yang benar-benar mulia, karena mungkin mempunyai manfaat yang juga cukup tinggi buat masyarakat. Nah, memang benar. Saya juga senang kalau misal seperti kemarin nih, saya sosialisasi di sebuah desa di Kulon Progo, berinteraksi dengan petani seperti itu, memang rasanya senang. Apalagi kalau yang sudah kita dampingi itu sudah mulai ibaratnya merasakan nilai manfaatnya. Kita bantu pemasaran, jangan dengan selalu jual pasar. Kalau kita sistem bisa dengan sistem petik fresh, petik kebun, wisata petik, walaupun itu mungkin skala halaman, akhirnya petani dapat nilai komersil yang tinggi. Akhirnya apa? Kita kalau ke sana, orang-orang sana tuh bisa bilang, Pak, terima kasih Pak, halaman kita yang tadinya nggak menghasilkan uang, sekarang bisa
satu pohon bisa dapat 1,5 juta. Sebenarnya titik kepuasan, salah satu titik kepuasan kita tuh seperti itu, ketika kita benar-benar produknya benar-benar memberikan manfaat terutama ke para penanam, petani. Nah itu benar-benar itu emang rasa kepuasannya ada di situ. Jadi kalau dibilang kita misal sudah punya hobi, kapan saya menentukan bahwa ini bisa dijadikan suatu usaha? Jadi memang pertama kalau berawal dari hobi pasti dari rutinitas. Setelah dari rutinitas kita harus mulai naik step ke berikutnya. Setelah jadi rutinitas hobi, mulai kita lihat potensinya. Seperti kalau lengkeng ini, kita hobi di pertanian, kita langsung meriset pasarnya lengkeng. Lengkeng ini 5 buah yang pasarnya importnya besar. Nah kita kalau bisa produksi lengkeng sendiri kan freshnya lebih terjaga, berarti bisa bersaing dengan impor, berarti potensi pasarnya ada. Disitulah kita semakin yakin bahwa bukan cuma hobi, ini bisa menghasilkan.